mempresentasikan terkait dengan adaptasi dan inovasi budidaya tambak tradisional di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Sainu. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada panitia diucapkan terima kasih banyak atas amanah yang diberikan. Saya sewaktu menerima undangan dari Blue Forest, saya periksa itu tentatifnya 10 menit. Saya mau bilang apa ya? Tadi ada istilah yang saya sonding di meja ini, saya bilang kita sekarang berbicara menyangkut tambak ini dari hotel ke hotel. Saya mau dari pematang ke pematang. Saya ini Pak bertambak itu, waktu itu rambut saya masih hitam semua. Tahun 90. Sudah 36 tahun Pak. Ya. Sampai hari ini Pak. Begitu saya bersemangatnya, karena di KTP saya itu tertulis itu pekerjaan saya di dosen Pak. Tapi karena saya cinta tambak, sekarang ini saya kelola tambak di Pindrang Pak. Bayangkan tinggal di Makassar, kerja tambak di Pindrang. 3 hari yang lalu saya ke sana, minimal 2 kali seminggu saya ke situ Pak. Karena kenapa? Saya melihat ada sesuatu yang menjanjikan sepanjang kita seriusi. Nah, cuma kalau saya pernah masuk di warkop Pak, duduk dekat kasir. Setelah saya duduk, tak lama keluar itu anak muda 2. Dia bisik itu kasihnya, Dek, camido. Apa itu? Saya pergi, apa dia bilang camido? Bilang, catat mi dulu. Ini yang terjadi di kita sekarang Pak. Pertemuan, tidak ada action. Setelah pertemuan, simpan saja lagi, catat mi dulu. Iya. Ini. Tidak apa-apa sekeliling ini Pak. Iya. Padahal ini Pak. Tapi dunia budidaya bukan praktek uji resep kue. Iya. Kue yang kita makan tadi, kalau bahannya cocok, yang buat itu profesional, dimanapun dibuat itu sama hasilnya. Kalau ditambah Pak, bersebelahan saja satu teknisi, belum tentu hasilnya sama. Yang kedua, maaf, ini mudah-mudahan bisa menjadi autokritik bagi kita semua. Pengetahuan di bidang budidaya tidak berbanding lurus dengan produksi. Saya tunjukkan, maaf ini rekan-rekan dari Unhas, kita satu alumni Pak, kan mereka diberi amanah sekarang mengelola tambak di Jenek Ponto, tambahnya Pak Hamid Awaludin. Tadi info dari Pak Rizal ya siapa, umur 54 hari harus panen dini. Yang handle kan profesor. Tuh, itu juga kan? Tidak apa-apa. Kita sama-sama jaket merah Pak. Ini harga diri. Tambahnya Galesong Group di Jenek Ponto 23 petak masing-masing 3.600. Desember kemarin panen kurang lebih 700 ton. Sama-sama di Jenek Ponto. Sama-sama di Jenek Ponto. Nah, tadi saya kasih tahu Pak Dekan, atur waktu, saya fasilitasi diskusi dengan pemiliknya. Pemiliknya itu Pak bukan tamat Pak, 3 bulan kelas 2 SMP. Teknisinya 2 bersaudara alumni Amerika, bukan orang perikanan. Silakan teman-teman Unas 1 kita diskusi detail Pak. Sekarang ini saya tadi telepon kemarin, karena hari Selasa kemarin saya ngobrol-ngobrol sama-sama. Saya tanya, berapa pakan harian Pak Albert? Dia bilang kurang lebih 300 kilo per hari per petak. Kali ini sekarang 37 petak Pak. Jadi saya bilang, insya Allah Pak Albert 1000 ton. Jadi saya sekarang karena hampir saya komunikasi setiap pagi saya tulis salam 1000.
Kalau dilihat, karena saya lihat dia kasih data anunya Pak, insya Allah. Itu artinya tadi bahwa saya katakan tadi tidak berlebih ke bahwa ilmu tidak berbanding terbalik, gelar akademik tidak berbanding lagi dengan produksi. Ya, ini mudah-mudahan jadi otokritik bagi kita. Panitia memberi amanah saya adaptasi. Saya mau apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan adaptasi sekarang adalah kita berbudidaya dengan adaptasi iklim. Jadi budidaya cerdas iklim. Kedepan ini iklim kita kan semakin tidak menentu. Ini MBG BMKG menunjukkan bahwa April ini terjadi anomali cuaca, sehingga padahal lazimnya Pak, Maret itu kalau kita di Pantai Barat itu siklus emas Pak, bagus kondisi. Kan kemarin ini kan kita didera dengan hujan yang tinggi, produksi rendah sekali. Masuk siklus emas, ternyata kita dihantam lagi panas. Jadi kemungkinan produksi Pak Kadis turun. Ini Pak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi ikhtiar harus dimaksimalkan. Oke. Adaptasi dan inovasi nanti kita lihat. Tapi next. Ada. Tolong mainkan videonya. Ini video yang sebelah kanan ini. Tidak bisa. Di bawahnya di semakin susah itu minta tandanya. Ya di bawah itu anunya, di bawah itu ya. Ada biasa cantik itu anunya. Ini di Jende Ponte nih? Bukan. Ini saya gambarkan bahwa ini ditambah personal Pak. Ini saya tulis di sini semakin susah terulang. Bisa pakai laptop saya deh. Karena kenapa ini disambungin di sana, di sini bagus main videonya. Itu. Ada beberapa video yang harus kita lihat sama-sama Pak supaya kita ada jalan keluar. Ya. Ini tambak sonal di Sulsel ini kurang lebih 110.000, ya. Tetapi produksinya sekarang sangat tidak menjanjikan. Ya, tidak lebih dari 300 kilo per musim, tidak mungkin lah. Makanya tadi sisi pertama mengatakan bahwa kendala sekarang yang dihadapi adalah semakin sedikit orang yang berminat ke tambak, anak muda. Untuk apa kita ke sana kalau tidak menjanjikan? Nah ini uang naik makin mahal. Coba kalau dapat 300 kilo, tidak ada Pak, utang. Bapak tahu sistem penggajian di tambak personal itu kan berdasarkan panen, bukan bulanan Pak. Jadi kalau bekerja 4 bulan, 5 bulan tidak dapat apa-apa kan berutang Pak. Jadi nggak mungkin memang, ya, nggak mungkin. Nah inilah yang mungkin. Tapi saya dengan beberapa tambak-tambak intensif di Shrimp Club itu yang masih bagus dari suku Nusantara, berarti bahwa ada sistem, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya memang di situ tadi anunya, di situ video. Ya, lagi ke videonya. Like ya. Kebanyakan memang budidaya banyak tantangannya. Di layar saja ini kita sudah dapat tantangan Pak. Ini saya kira pesan moralnya ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. 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 Lanjut di sesi yang halaman berikutnya. Nah, ini yang terjadi 20 tahun terakhir Pak.
Bapak kalau cek data statistik itu puncak produksi udang sulsel itu bukan se-Indonesia itu tahun 2005 Pak. Setelah itu lompat terjun bebas Pak. Ini yang terjadi. Ya, udang tidak jadi uang, tapi dia jadi utang. Kayak pantun nih. Ya. Lanjut. Cakep ya. Lanjut ya. Nah, kita lihat ini yang terjadi Pak. Makanya saya kasih background ini hitam Pak, berduka. Saya berduka ini Pak. Nah, jadi kenapa? Oktober kemarin 2024 itu kami ke Vietnam sama Pak Prof Tamsil. Kenapa kami ke Vietnam? Vietnam itu kan tahun 76 sih perang sama Amerika Pak. Baru kurang lebih 10 tahun dia urus perikanannya dengan baik. Tapi sekarang di atas kita. Waktu kami ke sana, HPP udang size 100 itu 28.000 Pak. Kita di sini 35.000. Jadi kalah sih memang. Ya. Orang jual 35.000 sudah untung, kita masih modal. Ya, nanti sebentar saya perlihatkan apa nanti lanjut. Oke. Nah, ini syukur-syukurlah masih. Tapi bentar, ini tambaknya masih begini. Dia tatap udangnya mati. Ini kayaknya Pak dokter, bukan AI itu. Tidak, ini maksud saya, ini kondisi realnya Pak. Ini kondisi real Pak. Iya. Right? Celakanya adalah dia tidak bisa pastikan apa penyebabnya udang saya mati. Iya. Dia tidak bisa pastikan. Suatu waktu saya ke Polmas, saya survei sama ada swasta. Kebetulan kita jalan itu di pematang, saya lihat udah mati. Saya lihat singgah. Pagi, berapa hari nih? Baru 28 hari nak. Kenapa mati? Dia bilang ya, saya dengar Ustaz setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Jadi mestinya ya lanjut. Kita tahu kenapa dia mati supaya kita bisa cegah supaya tidak terulang lagi. Ini apa kenapa dia mati? Karena kalau kita bilang tadi semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati, kenapa? Karena kondisi tambak itu Pak, ya secara kita lihat tambaknya bisa bagus, tapi pengelolanya tidak bagus. Pengelolanya bagus, tambaknya tidak bagus. Berarti kan dua-dua harus bagus, antara tambak dan pengelola bagus. Kalau ada satu tidak bagus, kecil kemungkinan panen Pak. Ya lanjut. Nah kita kecil skornya Pak. Inilah yang kita alami, sengaja saya kasih warna merah ini lingkungan dan saprokan Pak. Saya kira untuk jangka pendek ini yang perlu kita perbaiki Pak. Lingkungan ini dari tadi kita bicara mangrove. Sekadar mengingatkan Pak, mangrove itu adalah tanah tak bertuan. Tuhan yang punya. Dia bilang orang di petambak di Maros, itu hari saya datang sama almarhum Pak Muhisal. Di belakang pematangnya ini ada mangrove. Tapi sudah ada pematang di dalam mana Pak? Di situ. Hanya kurang lebih baru setengah meter. Saya bilang, Deng, kenapa ada pematang di situ? Bilang, ya kira-kira tahun depan dipindah lagi pematang di situ. Saya bilang, tidak bisa Pak gini. Kenapa aku bilang tidak bisa? Tuhan saja tidak pernah larang saya. Nah ini masalah Pak. Oke, nah benur jangka panjang ini yang saya dalami sekarang ini kita perbaiki benur. Modal oke lah, nanti kasih orang lain. Di sini ini juga kita teman-teman kita coba benahi SDM Pak. Generasi pertama yang bekerja di tambak nasional sudah mati atau sudah pensiun Pak. Generasi pelanjutnya sekarang terpaksa dia kerja tambak Pak. Tidak ada pekerjaan lain. Makanya dia nggak serius. Makanya kita coba perbaiki. Nanti kita lihat. Oke lanjut. Nah,
Ini tantangan berat bagi kita semua. Inilah kondisi real di lapangan sekarang, Pak. Tadi sesi pertama mau hamparan, Pak Taruna. Berat sekarang hamparan, Pak. Kenapa? Orang terkotak-kotak berdasarkan warna partai politik. Masuk. Sekarang kelompok pembudidaya kan Jadi? pecah, Pak. Iya. Satu kelompok bisa 3 warna. Oh. Bagaimana mau? Oh. Di sini susah sekali antara warna, susah sekali kerjasama, Pak. Karena masing-masing memperjuangkan benderanya. Iya, iya. Ini yang berat sekarang, Pak. Tidak ada lagi. Dulu ada tokoh-tokoh masyarakat, tapi tokoh masyarakat sekarang juga sudah pakai jaket partai politik, Pak. Iya tahu. Tidak didengar lagi kata-katanya. Ini. Jadi kalau ada sesuatu, jadi istilahnya sekarang human connection-nya rendah, Pak. Right. Dia bilang, bahasa Bugisnya, jamatori, jamamu, jamaku. Iya, 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 Nggak iya, mungkin, iya, Pak. iya, iya, iya. Ya. Saya pernah lihat di Thailand. Tadi Pak Dokter tadi menjelaskan. Di Thailand itu kalau ada yang bermasalah udahnya naik bendera, Pak. Naik bendera. Tergantung tingkat parahnya. Kalau masih satu-satu naik kuning. Jadi yang lain bisa lihat, wih, maju dah nih Pak Rijal. Yang kedua ambil air. Dia juga burung-burung itu dia kasih menyala api di pemenang empanya supaya ada asap, supaya burung yang dari sana tidak mendekat. Kalau merah, berarti mati massal di situ. Kalau kita di sini bergelimpang, udahnya diam-diam sih. Iya, iya, iya. Cari puli tuh. Cari puli. Masa cuma saya? Ini Pak. Ini yang anu sekarang, Pak. Tantangan kita sekarang. Lanjut. Apa yang kedua? Iya, 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 iya. Agama kita sudah memperingatkan di mana ada susah di situ ada kemudahan. 2 kali ada kemudahan di situ. Iya, iya, iya. Ya. Ada. Cuma memang harus kita berperan aktif. Iya. Saya tanya ke di sini, kapan terakhir hijab pematang? Oh, kemarin ada. Kemarin. Saya tanya dulu, yang istilahnya mau ambil kapan kita terakhir hijab pematang? Iya, iya. Ini Pak. Jadi, maaf, ini tidak bermaksud memprovokasi. 2 tahun lagi, kami bulan lalu kumpul-kumpul petani di Sulbar, Pak. Pak Insinyur, 2 tahun lagi ini tidak bagus ini, wassalam Pak. Kita pergi merantau di Malaysia. Sekarang Pak, tapi Iya, iya, iya. begentayangan makhluk halus mau beli tambak. Iya. Dan itu berani beli 3 kali dari NJOV. Wih. Ada tambak saya di Supa, Pak, itu pinggir jalan, 1 peta 5 hektar. Di Supa itu paling tinggi 200 juta per hektar. Ditawar sekarang 2M, Pak. Oke. Kalau saya tidak kasihan saudara-saudara saya jual, saya beli tempat lain. Iya. Tapi saya tahu strateginya, Pak. Dia mau beli, dia amankan semua yang pinggir jalan nanti. Nanti di belakangnya kan mau dijual. Kenapa mahal sekali? Itu tambahnya pensiun ya. 400 juta. Masa aku mau beli saya 200? Siapa lagi yang beli, Pak? Dibeli semua ke belakang, Pak. Sekarang makhluk halus itu mau beli tanah, Pak, yang penting ada wujudnya. Kita melarang orang, ini dia punya sertifikatnya. Ini. Nanti jangan sampai anak cucu kita nanti tinggal lihat gambar, Pak. Di Sulsel dulu ada udang. Mana nih, Mak? Nggak tahu nih. Ini. Lanjut, tapi. Maksudnya dibeli untuk apa, Pak? Maaf, Walau Pak kemarin. Oh, oke. Oke, jalan keluarnya apa? Ini saya sudah bagi, Pak. Kita mengambil peran di sini. Siapa mengerjakan apa? Tidak mungkin kita bisa kerja semua. Ada, alhamdulillah, ada wakil kita di pusat, ada Pak Cahyadi dalam hal regulasi. Kasih ini. Ini saya sudah pembenihan, pendidikan, pembesaran, pengolahan, pemasaran. Apa yang mau dilakukan di situ? Ini juga yang bagi bawahnya ini yang perlu kita Pak, mengambil peran di sini. Yang 5 ini. Ya. Karena kalau tidak, Iya. coba nih.
puluhan tahun kita ini, belum jelas. Nah, kalau ini bisa terwujud, tentu mungkin tidak simsalabim, bukan pakai lampu Aladin, tapi kalau tidak dimulai, kapan kita bisa baik? Alhamdulillah, Lu Polres bisa mengambil bagian Pak. Mungkin dalam bracket kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, oke. Masalah yang kedua, tadi masyarakat terkotak-kotak berdasarkan warna bendera. Sekarang ini, yang 5 ini tidak luput juga dari benderanya. Bergerak masing-masing. Akademisi jalan, bagus jurnalnya, tapi sekadar laporan. Tidak apa-apa saya kritik. Jalan sendiri. Padahal diharapkan akademisi itu melahirkan tenaga pendamping, SDM terlatih. Yang kedua, dunia usaha dan industri terlibat juga di situ. Jangan cuma menunggu panen. Mulai dari proses produksi. Ini 3 tahun terakhir ini saya kerjasama dengan Bomar, Pak. Mencoba membelah itu. Apa yang bisa kita lakukan? Masyarakat pemilik lahan, dia juga harus dilibatkan di situ. Kemudian pemerintah, ini ada Pak Cahyadi di sini. Tadi Pak Prof. Tamsi mengatakan kita ini banyak sekali regulasi. Sekarang ini yang sementara kita perjuangkan karena kita dihadapkan lagi nanti air laut yang masuk ke tambak itu harus dibayar per kubik, Pak. Coba, kan berarti ini juga, Pak. Dibayar nanti per kubik. Tapi mudah-mudahan sudah ada jalan terangnya. Mudah-mudahan ini bisa. Bisa nggak jalan videonya ini? Tapi kenapa gambarnya ini, Pak? Perlu dirjen tahu. Oh, Vietnam. Coba kita lihat. Kita perlu bersinergi. Ya. Ini warna merah, Pak. Ya, jangan merah nih. Ya, tuh. Ya. Kan cantik dilihat kalau begitu, Pak. Tadi subuh ini, waktu saya edit saya punya materi, istri saya sempat, kenapa nggak diganti-ganti itu video? Saya bilang, kenapa kan? Ya, kenapa itu? Terlihat sama pahanya. Saya bilang, tidak mengerti muka kesian. Kenapa ya? Dia bilang, ini kecepatan ditambah kesian sekarang lagi galau. Mau tuh ngeliat yang bening-bening. Ini nih, Pak. Ya mudah-mudahanlah kita start dari sini, Pak, dari Aston ini. Kita bangun kebersamaan, Pak. Kita bangun kebersamaan, Pak. Ya, lanjut. Ya, lanjut, Dik. Solusi jangka pendek yang bisa kita benahi dulu adalah memperbaiki kualitas benur yang ditebar petambak, Pak. Sekarang ini petambak itu menebar benur yang seperti ini, Pak, yang pel-pel 12 kecil, malah biasa pel 10, biasa pel 8. Nah, ini di tengahnya ini kita lihat, ini adalah insangnya, Pak. Coba kita lihat, sampai pel 9 itu belum sempurna dia punya bentuk insang, Pak. Padahal ini kan alat pernapasan. Nanti bagus juvenil. Jadi kalau dia tebar benih seperti ini, memang peluang hidupnya itu kecil. Karena bayangkan, dipelihara di hatchery kayak tidur di hotel berbintang, makan bagus, apa kekurangannya diperbaiki. Tiba-tiba pindah di tambak, misalnya tadi malam dia beli benur di hatchery, tiba di tambak ditebar, tidak dikasih makan. Kalau tadi malam masih makan enak. Saya bilang sama petani, ya ini namanya tahanan politik. Ya, bagaimana? Jadi kematian di tambak itu mungkin 1 minggu pertama sudah menurun, Pak. Bagaimana caranya kita coba? Ada namanya penggelondongan, Pak. Kita tebar benih yang seperti ini, kira-kira 1 gram, 2 gram. Ini sudah melewati fase kritis. Pak. Terbukti nanti ada data di belakang, Pak, bahwa dengan menebar benih gelondongan itu kinerjanya bisa lebih bagus. Oke. Nanti kita lanjut, Pak. Lanjut deh. Pak Saino, mohon maaf karena waktunya terbatas, masih 3 menit. Iya. Ini sebentar. Mengapa harus ditokolkan?
mengadaptasi karena masa-masa kecil itu memang gede, sehingga kita coba perbaiki lingkungannya dan kasih makan enak supaya bagus Pak. Itu kuncinya. Oke, lanjut. Mengapa? Beberapa pengalaman. Lanjut. Ini 2023 ini kami kerjasama Bomar dan WWF membuat wadah protokolan ini ini 2x4 dari bambu rangkanya Pak, supaya bisa digelondongkan dalam tambak. Tapi setelah jalan saya pelajari ini susah, dipinjam orang. 2025 kemarin saya buat yang seperti ini Pak Taruna. Ini baby box pakai pipa. Ini bisa bongkar pasang. Jadi kalau misalnya saya habis gunakan, ada teman lain mau Pak, silakan ambil. Nanti dipasang di tambang sendiri. Yang kedua, kelebihannya ini yang model begini, ini kalau kadang-kadang kan ditambah hujan deras Pak, banjir. Kalau pakai begini kan bisa terendam itu yang di atas, bambu. Kalau pakai begini tidak. Bisa kita mainkan dia naik, kalau naik air naik juga wadahnya. Ya, ini kelebihannya Pak. Ya, oke. Ini biayanya memang sekitar 2 juta kalau di Pindrang Pak. Karena dia pakai pipa 2 inci yang AW itu kira-kira 12 batang. Saya hitung-hitung sekitar 2 juta. Tapi kan kalau dipelihara dengan baik, bertahun-tahun kita bisa pakai. Dan ini bisa dipinjam orang Pak. Saya di Pindrang itu 7. Ya, dengan target 100.000 bisa digelondongkan. Lanjut, lanjut. Ini ini di Kalambayang Pak, Tanjung Merdeka. Dekatnya Politeknik. Iya, Boger punya. Pariwisata, Iya, Pak Boger Dinas Perikanan ini. Boger. Ini sumber airnya adalah dari saluran pembuangan dari kota Pak, dekat dari jembatan Kalesong itu. Pak Boger. 4 tahun lalu kita bina Pak ini. Alhamdulillah, awalnya mau dibangun dulu adalah untuk gelondongan. Ternyata dia punya pangsa pasar yang lebih bagus. Dia menyiapkan udang untuk pancing, umpan pancing Pak. Beratnya itu sekitar 4-5 gram, dijual 1.000 per ekor. Kondisi hidup Pak. Inilah udang termahal di Indonesia. Sekarang ini alhamdulillah komunikasi saya terakhir itu sudah bisa tembus 10 juta per bulan Pak. Coba. Nanti kalau ada yang mau lihat boleh Pak. Nanti kita komunikasi, saya kasih nomor HP-nya yang punya tadi itu. Ya, lanjut. Kalau tadi kolam yang itu itu kolam bambu dulu. Ya, kalau tadi itu yang kolam itu kan mahal biayanya Pak. Itu yang di meter di 3 itu bisa 2 jutaan, 3 jutaan Pak. Kalau ini di Maros, di dusun Mengarak Bombang, desa Empe Kali dan Kecamatan Bunto, Kabupaten Maros Pak. Saya harus Sabtu lalu ke sana lihat. Ini dia buat penggelondongan ini dia meter 5 ini Pak, tapi di rangka bambu. Ini biayanya sekitar 1 juta di luar aerator Pak. Ini sementara sekarang jalan Bapak kalau ada mau lihat boleh. Ini diisi 10.000 karena kondisi Pak. Ini. Iya. Tidak ada tempat ya, ada lahan tambak di situ kita buat Pak. Jadi ditanam sebagian ini. Kenapa saya taruh cepat supaya siapapun yang mau melakukan pengelondongan dengan harapan itu bisa dia buat. Kalau tidak punya uang ini dulu. Ya? Oke, lanjut. Ya, ini yang biasa digunakan orang Pak. Pond in pond, pengelondongan alat pembesar. Kelemahannya yang begini, kalau tiba-tiba udang yang kita gelondongkan sakit, pasti terjangkit itu kolam di luarnya Pak. Dan susah dipanen Pak ini. Jadi kalau misalnya kita gelondongkan 100.000, agak susah kita tahu berapa yang hidup. Tapi kalau pakai kolam tadi, pakai baby box kan bisa dipanen Pak, bisa ditahu sekian yang hidup. Tapi dari kolam-kolam itu alhamdulillah karena sudah 3 tahun Pak, masuk tahun keempat kita dalami, tidak pernah kita dapat SR-nya di bawah 80% Pak. Itu. Ya. Lanjut. Pindrang Pak. Di Pindrang ini Pak. Ya. Ya. Tinggal satu itu. Lanjut.
ini kami bekerja sama dengan salah satu organisasi internasional perpanjangan tangan FAO, yaitu UNIDO. Alright. Ya, kami mencoba ini di daerah Desa Ajakam, Kabupaten Baru Pak, dekat dari pembangkit listrik itu. Waktu kami datang survei itu mati udang 28 hari. Kita coba telusuri penyebabnya, kita coba aplikasikan itu metode penggelondongan dulu ini, gelondong 3 minggu, setelah itu ditebar besar, ini hasilnya Pak. Nah, ini ada 2 orang, ini ada yang tidak ini Pak, yang tidak ada rendah sekali SM-nya itu, ada 2 orang. Waktu itu kami sudah pesan, Pak, jangan dulu beli benurnya ini, karena lagi masalah. Tapi dia bilang, nah itu sejodoh mak saya itu. Oh. Ya itu memang petani Pak, kadang-kadang itu dia masih itu, dia yang gagal Pak. Nah, kita lihat memang masih size kecil, tapi waktu itu harga size kecil bagus. Akhirnya dia karena trauma dengan semuanya dia panen Pak. Tidak apa-apa, yang penting dia sudah melihat. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi bahwa insya Allah tambak ini masih menjanjikan Pak, tapi memang ada poin-poin yang harus kita benahi bersama. Ya, saya yakin ya. Terutama tadi yang kendala utama sekarang adalah semakin susah orang mau kerja di tambak Pak. Lebih pergi jadi tukang ojek, ada tukang batu. Dia hari Sabtu terima uang. Nah ini yang mungkin tugas-tugas kita. Ini Pak, kami simpan 1 orang fresh graduate di situ, kami gaji sesuai UMR itu, tinggal di lokasi Pak. Sehingga petani-petani itu bisa komunikasi dengan kita, istilahnya technical service. Kalau ada apa-apa cepat teratasi Pak. Sekarang ini kan kalau petani ada masalah dia hubung PPN, tidak aktif HP-nya. Ataukah banyak kerjanya kan banyak sekali beban administrasi. Ini apa masalah yang dulunya kecil tapi kan terlambat penanganannya hanya membesar. Saya kira ini dulu, nanti kita diskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Saeno.